Hai guys, balik lagi sama Kupas Movie. Semoga kalian sehat selalu ya guys, biar kalian selalu bisa berkegiatan dengan lancar. Di kesempatan kali ini, Kupas Movie bakalan bahas sebuah film bergenre horor dengan judul The Silence. Film ini merupakan adaptasi dari novel horor tahun 2015 dengan judul yang sama, yang merupakan karya dari tim Lebon. Film ini bercerita tentang serangan dari hewan mematikan yang mengandalkan pendengaran mereka untuk berburu. Kemudian ada sebuah keluarga yang selamat dan mereka berusaha mengungsi. Namun, mereka malah bertemu dengan sekte misterius. Dibintangi oleh Kiernan Shipka yang berperan sebagai Ellie, Stanley Tucci sebagai Hugh Andre, Miranda Otto sebagai Kelly, dan Kylie Harrison sebagai Jude. Dan gimana kelanjutannya? Daripada kalian makin penasaran, langsung aja kita ke alur film The Silence. Film diawali dengan dua orang yang sedang berusaha menembus sebuah dinding goa. Namun tiba-tiba sesuatu keluar dan memangsa mereka guys. Masih awal tapi udah dibikin tegang ya. Scene beralih ke seorang gadis yang bernama Ellie. Di usia ke-13 tahun, dia itu mengalami kecelakaan bersama kakeknya sehingga menyebabkan pendengarannya hilang dan kakeknya pun meninggal. Teman-teman sekolah Ellie mengejeknya karena ia berbeda. Tapi untungnya sahabatnya yang bernama Rob sangat baik kepada Ellie. Sepulang sekolah, Ellie mendapati anjingnya sedang berdiri di depan jendela. Anjing itu kayak merasakan sesuatu gitu. Palingan nih anjing lagi bayangin mantan jadi merinding, kira-kira begitu pikirnya si Ellie. Semuanya berjalan seperti biasanya sampai pada akhirnya Ellie mendapatkan sebuah video dari temannya. Video tersebut memperlihatkan sekelompok burung sedang terbang. Positive thinking Ellie, palingan tuh kawanan burung lagi pada nyari jodoh. Tapi pas masih dini hari, si Ellie ini masih tidur, mamanya bangunin guys. Paniklah si Ellie, untungnya si Ellie nggak darah rendah jadi nggak pusing kalau dibangunin dadakan. Tambah bingung lagi ketika ia tahu semua keluarganya udah berkumpul di ruang keluarga. Dan ternyata di televisi diberitain kalau lagi ada penyerangan dan menyebabkan banyak masyarakat yang tewas. Bahkan ada sebuah video viral saat kejadian tersebut terjadi guys. Di video tersebut seorang wanita sedang menunjukkan sekelilingnya. Parahnya lagi mulut anaknya sampai dilaban. Dan ia juga menuliskan kata jangan bersuara di sebuah kertas. Ayah Ellie dan paman Glenn yang baru datang pun bingung banget apa yang sebenarnya terjadi. Dan ketika mereka berdua mencoba mengintip keluar, ternyata udah ada pesawat tempur yang berlalu lalang. Mereka pun sadar kondisinya ini darurat banget. Ternyata penyebab hal tersebut adalah kelompok ilmuwan yang menjebol dinding goa sehingga mengakibatkan binatang yang terkurung di dalamnya selama jutaan tahun terbebas. Pemerintah menganjurkan untuk tetap di rumah. Namun keluarga Ellie memutuskan untuk mencari tempat perlindungan yang lebih aman. Sementara itu kondisi yang lainnya juga lagi nggak baik-baik aja. Tempat yang awalnya ramai manusia sekarang udah ludes nggak tersisa. Beberapa orang yang selamat memilih untuk diam dan nggak ngeluarin suara. Dan bahkan ketika ada bayi yang nangis, mereka terpaksa untuk mengeluarkannya guys. Dan pastinya si ibu bayi nggak tega dong. Mereka berdua terpaksa dikeluarkan dari dalam kereta karena nggak mau membahayakan nyawa yang lainnya. Dan bener aja, belum lama mereka keluar dari kereta tersebut, binatang dari gua itu pun menangkapnya. Balik lagi sama keluarga Ellie yang tiba di sebuah pom bensin. Ellie yang akan mengantarkan anjingnya buang air kecil tiba-tiba dikagetkan dengan seorang pria guys. Semua keluarganya panik banget karena pria ini mengancam sambil membawa senjata. Dan untungnya paman Glenn segera datang dan berhasil melumpuhkan pria tersebut. Ellie dan keluarganya pun segera meninggalkan tempat tersebut dan melanjutkan perjalanan. Perjalanan mereka tuh nggak mulus guys, nggak semulus hubungan aku sama kamu. Malah curhat. Karena jalan raya macet pol, akhirnya mereka memilih untuk melewati jalan pintas. Baru aja paman Glenn bilang kalau jalannya burik, tiba-tiba mobilnya oleng terjungkir balik guys. Ya untungnya bukan terjun ke jurang. Mak bapaknya si Ellie langsung cepet ngecek kondisinya paman Glenn. Tapi sialnya si paman Glenn ini kakinya kegencet sama bodinya mobil. Ambulan dan mobil pemadam gak bisa dihubungin karena kondisinya lagi gawat banget. Akhirnya paman Glenn menyuruh mak sama bapaknya Ellie untuk meninggalkan dia guys. Dan mereka bakalan mencari pertolongan untuk membantu paman Glenn. Dan sialnya si anjingnya Ellie ini kayak merasakan sesuatu. Ellie memberitahu yang lainnya untuk tidak mengeluarkan suara. Dan bener aja dong, baru aja si Ellie ini mingkem, binatang yang ditakuti datang menghampiri mereka. Paman Glenn segera menembakkan pistolnya untuk menarik perhatian mereka. Cie, kurang perhatian. Bisa nggak serius dulu? Masuk konten nih. Karena suara tembakan itu, binatang yang disebut Vebs itu menyerbu mobil paman Glenn.
Tapi si anjingnya Ellie ini nggak bisa diem guys. Dengan sangat terpaksa akhirnya bapaknya Ellie mengeluarkan anjing itu dari mobil. Ellie pun sedih banget dong karena dia harus kehilangan binatang kesayangannya. Cukup lama Ellie dan keluarganya berdiam diri di dalam mobil. Pas lagi gabut-gabutnya, si bapaknya Ellie nih bilang mau ngecek sesuatu. Dia pengen memastiin kondisi di luar, tapi pas dia keluar dari mobil, tiba-tiba si neneknya Ellie nih bengek guys. Karena agak berisik, jadinya seekor Vebs menghampiri mereka lagi. Di sini bapaknya Ellie hati-hati banget guys. Karena binatang ini pendengarannya tuh tajam banget guys. Ada suara gerusak dikit tuh dia langsung tahu di mana posisi kita. Dan bapaknya si Ellie berhasil mengambil sebuah batang besi untuk mengalihkan perhatian hewan tersebut. Dan bener aja tuh binatang langsung nyamber tuh batang besi guys. Akhirnya mereka mendapatkan kesimpulan bahwa ternyata binatang ini nggak bisa melihat. Mereka hanya mengandalkan pendengarannya untuk mencari mangsa. Karena paman Glenn udah nggak bisa diselamatin lagi, bapaknya Ellie membakar mobilnya untuk mengalihkan perhatian para binatang tersebut. Lalu ia segera mengajak keluarganya untuk berjalan kaki meninggalkan tempat tersebut guys. Mereka berjalan menyusuri hutan untuk menemukan tempat berlindung. Karena kelelahan, neneknya Ellie pun gak kuat jalan lagi dan mereka pun memutuskan untuk pergi beristirahat. Tak lama kemudian Jude adiknya Ellie melihat sebuah rumah dari teropongnya guys. Bapaknya Ellie memastikan bener gak sih si Jude ini lihat rumah, jangan-jangan cuma halusinasi. Beneran rumah dong, pinter lu tong. Gak pakai lama mereka langsung menuju rumah tersebut untuk berlindung. Rumah tersebut dikelilingi oleh pagar besi yang tinggi banget guys. Pas bapaknya si Ellie mau mencoba buka pintu, tuh pagar ngeluarin bunyi penanda bahaya. Kawanan Vebs yang tadinya ngejar mereka pada datang dong. Pemilik rumah tersebut yang ternyata seorang wanita juga menodongkan pistol ke mereka. Karena wanita ini terlalu berisik, akhirnya dia malah dimangsa sama kawanan Vebs yang lagi kelaparan. Untungnya mereka segera menemukan cara lain untuk masuk ke rumah tersebut tanpa menimbulkan bunyi. Bapaknya Ellie pergi duluan nih guys. Dia mau memastikan gimana kondisi rumah tersebut. Dengan pelan-pelan dan pastinya tanpa suara, bapaknya Ellie mengecek kondisi rumah itu guys. Setelah memastikan situasi dan kondisi rumah tersebut benar-benar aman, akhirnya dia memberitahu keluarganya untuk menyusul. Jude memimpin di depan dan kemudian disusul Ellie, nenek dan juga ibunya. Dan si Jude kaget banget dong, tiba-tiba di depannya ada ular dere guys. Karena berisik, akhirnya binatang mengerikan itu pun datang lagi. Apes banget nasibnya mamanya si Ellie karena dia paling belakang, kakinya digigit sama tuh binatang. Untungnya bapaknya Ellie segera mengambil tindakan sehingga dia berhasil mengalihkan perhatian para Vebs dan menyelamatkan keluarganya. Mamanya Ellie kesakitan banget guys karena kakinya luka parah. Kakinya bahkan sampai robek kayak gitu guys. Ngeri banget gak sih? Setelah semuanya tidur, Ellie kembali mencoba menghubungi Rob sahabatnya. Ternyata Rob gak sedang baik-baik aja, bahkan kedua orang tuanya pun tewas. Tapi untungnya Rob berhasil menyelamatkan diri dan panggilan pun berakhir. Kondisi mamanya Ellie pun semakin memburuk karena di sana nggak ada antibiotik guys. Parahnya lagi, kalau nggak dikasih antibiotik, mamanya Ellie tuh nggak akan bisa bertahan lama. Dan sialnya antibiotik nggak ada di rumah itu dan mereka harus mencarinya keluar. Jadi dengan terpaksa banget bapaknya Ellie mengajak Ellie untuk menemukan antibiotik di luar. Karena kalau enggak, nyawanya mamanya Ellie nggak akan bisa tertolong guys. Ya meskipun mereka tahu di luar bahaya banget, tapi mereka nggak ada pilihan lain selain menemukan antibiotik untuk mamanya Ellie. Sepanjang perjalanan mereka tuh melihat banyak banget makhluk mengerikan itu bertengger di atas kabel listrik guys. Udah mirip banget sama kawanan burung walet yang lagi ngadem kalau sore hari. Gak cuman itu aja, mereka bahkan juga bertemu dengan mayat-mayat yang bergeletakan di pinggir jalan. Mereka berpikir kalau mayat tersebut merupakan korban dari para Vebs. Tapi nggak mungkin banget kan kalau Vebs cuma melukai bagian leher aja. Mencurigakan. Tanpa berlama-lama, Ellie dan bapaknya pun segera mencari di mana lokasi apotek berada. Mereka nggak sadar guys kalau sedari tadi mereka tuh diperhatikan sama seseorang. Orang ini mengawasi kemanapun Ellie dan bapaknya pergi. Karena pintu depan apotek terkunci, akhirnya Ellie dan bapaknya lewat pintu belakang. Ternyata banyak banget yang jadi korban Vebs di sana guys. Misi mereka cuma satu, yaitu secepatnya menemukan antibiotik untuk mamanya si Ellie. Di samping itu, mereka tetap gak sadar guys kalau sedari tadi pergerakan mereka itu diawasi oleh seseorang. Pas nemu antibiotik, bapaknya Ellie pun langsung memasukkannya ke dalam tas. Nah, sedangkan si Ellie ini penasaran apa yang menyebabkan mayat di sana bisa gerak-gerak. Waduh, ngeri banget guys. Ternyata para Vebs sudah berkembang biak dan menaruh telur pada korbannya.
Pas si Ellie mau ngecek lebih deket, salah satu dari telur Vebs itu memuncratkan cairan kepadanya guys. Si Ellie kaget dan gak sengaja mengeluarkan suara. Hal itu menyebabkan para induk Vebs datang dan menghampiri mereka. Ellie pun bingung guys. Duh, ini gue harus ngapain? Pakai ngecrot segala macam, kan kaget jadinya. Untungnya ada alarm kebakaran dan Ellie pun segera memberitahu kepada bapaknya. Tanpa berlama-lama bapaknya Ellie menyuruh dirinya untuk mengambil sebuah alat pel. Dengan sangat hati-hati Ellie menyerahkan pel-pelan tersebut kepada bapaknya guys. Mau nyalain korek api aja harus hati-hati banget guys, karena suara sekecil apapun bisa mengundang Vebs. Mereka berhasil membakar pel-pelan tersebut. Dengan alat tersebut mereka berusaha membunyikan alarm kebakaran di sana. Setelah alarm kebakaran tersebut berbunyi, mereka segera melarikan diri dari apotek tersebut guys. Nah, pas udah berhasil keluar dari apotek, mereka tuh dihadang sama seorang pria. Pria itu sama sekali nggak ngomong guys, tapi dia menuliskan di sebuah buku. Dia mengaku kalau dirinya adalah seorang pendeta. Dia mengajak Ellie dan juga bapaknya untuk bergabung bersamanya. Tapi Ellie dan bapaknya pun segera meninggalkan dia karena menurut mereka orang ini sangat aneh. Bahkan pas dia mangap kelihatan kalau lidahnya itu dipotong guys. Serem banget gak sih? Balik lagi sama mamanya Ellie yang berada di dalam kondisi hidup dan mati nih guys. Tapi untung obatnya berhasil ditemukan sehingga mamanya Ellie berhasil selamat. Di saat TV udah gak ada lagi siaran, Ellie memberitahu ayahnya tentang sebuah fakta. Fakta dimana sebenarnya Vebs nggak bisa hidup dalam kondisi dingin. Jadi karena hal itulah ada sebuah lokasi bernama The Grey di lingkaran Arktik yang terbebas dari wabah Vebs. Pas lagi asik-asiknya ngobrol, pendeta tanpa lidah itu muncul lagi. Bahkan kali ini dia mengajak beberapa jemaatnya guys. Nih pendeta tetap kekeh untuk ngajak si keluarga Ellie untuk bergabung dengan mereka guys. Kemudian bapaknya Ellie menulis sesuatu di buku pendeta tersebut untuk membalas pertanyaannya. Bapaknya Ellie meminta untuk pendeta ini segera pergi meninggalkan rumah mereka. Tapi bukannya pergi, malah pendeta ini ngomong kalau si Ellie ini subur. Auto ngamuk dong bapaknya si Ellie, akhirnya dia menodongkan senjata kepada mereka guys. Tapi si pendeta ini malah kayak ngejek bapaknya si Ellie guys. Dan untungnya mereka segera pergi dari sana. Pada malam harinya tiba-tiba si Rob ini ngechat lagi si Ellie. Rob bilang dia akan pergi ke utara untuk mencari perlindungan. Namun belum sampai dibalas, koneksi internetnya terputus guys. Pada malam hari dengan suasana yang begitu damai, tiba-tiba bapaknya Ellie ini kebangun dari tidurnya. Dia ngecek kondisi di luar dan ternyata nggak ada siapapun. Karena merasa ada yang nggak beres, akhirnya dia membangunkan seluruh keluarganya. Pas dicek lagi dilihat di luar nggak ada siapa-siapa. Tapi pas si Jude melihat di luar ternyata ada seorang gadis guys. Tanpa berpikir aneh-aneh, akhirnya mereka pun membawa gadis itu masuk ke dalam rumah. Mereka pun heran kenapa bisa ada seorang gadis kecil di depan rumah mereka. Dan bahkan gadis itu sendirian. Sementara itu si Ellie yang sedang berada di dalam kamar merasa ada yang tidak beres. Bapak Ellie dan ibunya kemudian mengecek gadis itu. Dan bener aja dong, ternyata dia adalah salah satu dari anggota jemaat sunyi guys. Balik lagi ke Ellie, saat dia membuka jendela ternyata di jendelanya ada sebuah handphone guys. Di perut gadis itu pun juga banyak banget handphone. Dan tiba-tiba semua handphone itu pun berbunyi. Mereka semua panik banget dong karena dengan segera Vebs menyerang rumah mereka. Dan mereka pun merendam semua handphone itu di dalam air. Tapi nggak semudah itu guys, karena dari luar mereka dilempari sama handphone lagi. Pas mau lari ke ruang bawah tanah, tiba-tiba mereka diserang sama anggota jemaat sunyi. Dan tujuan mereka ternyata adalah untuk menculik Ellie guys. Tapi karena menghalangi mereka, akhirnya mamanya Ellie pun terluka. Dan dengan terpaksa akhirnya neneknya Ali mengejar mereka sendirian guys. Dengan susah payah banget neneknya Ali ini mencegah mereka untuk membawa Ellie pergi. Karena nenek cuma sendirian, akhirnya dia nggak kuat melawan mereka. Dengan terpaksa banget akhirnya si nenek mengorbankan dirinya guys. Dia berteriak dan memanggil Vebs datang. Semua itu rela dia lakukan demi cucunya guys. Tapi tiba-tiba anggota jemaah sunyi lainnya datang lagi. Dan bahkan mereka tuh membawa pisau guys dan gak segan buat melukai Ellie. Keluarganya Ellie panik banget dong. Di sisi lain para Vebs sudah pada heboh di atas mereka. Akhirnya mereka pakai cara manual nih guys. Bapak mamanya Ellie bahkan adiknya juga ikut ngelawan jemaat sunyi buat nyelamatin si Ellie guys. Mau gak mau mereka harus turun tangan buat ngebunuh si anggota jemaat sunyi. Karena ternyata mereka nih bahaya banget. Mereka gak segan buat ngebunuh siapa aja yang kalau diajak buat bergabung itu nggak mau guys. Ya walaupun harus mengotori tangannya dengan darah, tapi seenggaknya Ellie bisa selamat.
Akhirnya keesokan paginya mereka melanjutkan perjalanan untuk menuju ke utara dan mencari perlindungan. Dan pastinya perjalanan yang mereka tempuh itu jauh banget, tapi seenggaknya mereka bisa selamat dari kejaran para Vebs. Si Ellie pun akhirnya bisa bertemu kembali dengan sahabatnya Rob. Di akhir scene diperlihatkan Ellie dan Rob yang lihai menggunakan panah. Mereka membasmi para Vebs dan mencegahnya berkembang lagi. Dan film pun tamat. Thanks for watching guys. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. See you soon.